Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan memberikan wawasan kepada teman-teman terkait manajemen pekerjaan dan keluarga. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk sama kelompok 10. Itu dia kelompok 10. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Selamat menyimak. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa seperti sedang memainkan dua peran sekaligus dalam hidup? Di satu sisi, ada pekerjaan yang menuntut perhatian penuh, tapi di sisi lain, keluarga juga membutuhkan kasih sayang dan kehadiran kalian. Rasanya seperti berjalan di atas tali, bukan? Tapi tenang, dalam video ini kita akan membahas bagaimana sih mengelola pekerjaan dan keluarga tanpa harus merasa bersalah atau kewalahan. Kita akan kupas tuntas dari mulai faktor, dampak, hingga model penyelesaiannya, sehingga video ini akan membantu kalian menemukan keseimbangan antara produktivitas di kantor dan keharmonisan di rumah. So, stay tuned and keep watching this video. Manajemen pekerjaan dan keluarga adalah upaya untuk mengelola keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan tugas keluarga. Nah, tujuan dari manajemen pekerjaan dan keluarga itu adalah untuk mencapai keseimbangan antara kedua aspek ini, sehingga tidak timbul konflik ketika salah satu aspeknya diabaikan. Tapi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan seimbang dalam manajemen pekerjaan dan keluarga? Konsep keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga adalah kondisi di mana seseorang dapat menjalankan peran sebagai pekerja dan anggota keluarga dengan stabil. Menurut data BPS pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia saat ini sangat tinggi. Nah, hal ini dapat meningkatkan resiko konflik antara pekerjaan dan keluarga. Diperlukan komitmen serta diskusi antara pasangan untuk memahami pembagian tuntutan peran dalam keluarga guna mengurangi resiko konflik tersebut. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan kerja keluarga beserta dampaknya, baik dari sisi individu maupun lingkungan sekitar. Yang pertama, faktor internal, mencakup kepribadian seperti keterbukaan pada pengalaman baru, kehati-hatian, kemampuan interaksi sosial, pengelolaan stres, serta kesejahteraan yang meliputi otonomi, tujuan hidup, dan hubungan positif. Selain itu, kecerdasan emosional penting untuk mengelola emosi dalam menjaga keseimbangan. Yang kedua, faktor eksternal meliputi lingkungan organisasi, seperti pengaturan kerja fleksibel, dukungan kerja, dan teknologi yang membantu atau mengganggu keseimbangan. Lingkungan keluarga juga berperan dengan kehadiran anak, dukungan keluarga, dan tuntutan yang bisa menimbulkan konflik. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan keluarga dapat memicu stres dan konflik, sehingga diperlukan dukungan internal dan eksternal untuk Kalian mencapai tahu nggak sih, keseimbangan yang kalau optimal. ada satu jenis konflik yang sering muncul antara peran keluarga dan juga pekerjaan, yaitu work-family conflict. Jadi, konflik ini terjadi saat tuntunan peran di pekerjaan dan keluarga saling bertentangan. Misalnya, kalian lagi sibuk kerja, tapi tiba-tiba keluarga juga butuh lebih perhatian. Nah, menurut Greenhouse dan Beutel 1985, ini sering jadi sumber stres buat banyak orang. Eits, tunggu dulu. Jangan panik, ada beberapa cara yang bisa kalian lakuin untuk menyelesaikan konflik ini, yaitu Yang pertama adalah strategi chopping. Belajar mengelola stres dan mencari cara positif buat mengatasinya. Lalu yang kedua, partisipasi dalam kebijakan SDM. Memanfaatkan program perusahaan yang mendukung keseimbangan kerja dan juga keluarga. Lalu yang ketiga, penunjukan asisten. Kalau beban terlalu berat, coba delegasikan tugas ke orang lain ya. Lalu yang keempat, komunikasi. Ngobrol dan diskusi terbuka sama keluarga atau rekan kerja itu super penting. Lalu yang kelima adalah layanan psikologis. Jangan ragu buat konsultasi ke ahli kalau diperlukan. So, itu beberapa tips yang bisa kami berikan buat membantu kalian menghadapi work-family conflict. Yuk coba terapkan salah satu atau beberapa cara tadi. Nah, setelah tadi membahas mengenai faktor dan dampak, penerapan manajemen pekerjaan dan keluarga seringkali menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya kepemimpinan yang mendukung work-life balance sehingga karyawan merasa tidak didukung dalam upaya mereka menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Selain itu, ketidakjelasan harapan dan tujuan pekerjaan dapat meningkatkan tekanan kerja karena karyawan harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami apa yang diinginkan, yang berdampak pada pengurangan waktu bersama keluarga. Fleksibilitas jam kerja yang terbatas juga menjadi kendala besar, terutama bagi karyawan yang membutuhkan penyesuaian waktu untuk menghadapi kebutuhan keluarga yang dinamis.
Terakhir, budaya kerja yang kompetitif seringkali mendorong individu untuk bekerja lebih keras dan lebih lama, meninggalkan sedikit ruang untuk perhatian pada kehidupan keluarga. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keseimbangan antar pekerjaan dan keluarga bukan hanya tentang membagi waktu, tetapi juga tentang menciptakan kualitas dalam setiap peran yang dijalani. Mengelola konflik pekerjaan keluarga secara bijak tidak hanya meningkatkan produktivitas kerja, tetapi juga mempererat hubungan keluarga. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, sehat, dan selaras, baik di ranah profesional maupun personal. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf.